Semua kisah tentang GBI Taman Permata dimulai di tahun 1999. 25 tahun yang lalu, gereja ini dirintis dan berdiri. Di bawah penggembalaan Pendeta Kiki Cahyadi, gereja ini mulai berjalan seiring dengan karya Tuhan yang ajaib. 3 tahun setelahnya, tongkat estafet penggembalaan dipegang oleh Pendeta John Max Titale hingga 2004. Di tahun 2004, Tuhan mengendaki babak baru lagi bagi GBI Taman Permata ketika Pendeta Andreas Darwanto melanjutkan penggembalaan. 5 tahun berlalu, bukan tanpa tantangan bagi gereja ini untuk berdiri. Dalam rentang 2004 hingga 2009, masa perjuangan telah dilalui gereja ini tanpa memiliki tempat sendiri untuk berdiri. Gereja ini terus berlanjut dengan menempati ruko jemaat pada tahun 2004 hingga 2006, dilanjutkan dengan menyewa 2 ruko berbeda sampai 2010. Tak meragukan mujizat Tuhan, itulah satu-satunya yang dapat diimani gereja ini untuk melewati segala tantangan yang harus dihadapi. Hingga sampai pada tahun 2010, dengan bermodalkan iman dan usaha, Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang tak terlogikakan. GBI Taman Permata berdiri di atas gedung milik sendiri, yaitu tempat yang kita pijaki saat ini. Bukan tanpa usaha, jemaat bersatu dengan iman penuh untuk mengadakan sebuah malam dana di Hotel Imperial. Hingga di tahun 2010, ruko Taman Permata B15 nomor 5A dipersembahkan untuk seluruh jemaat GBI Taman Permata dengan pentahbisan yang penuh makna dan keajaiban. Tahun 2011 adalah tahun bersejarah lainnya, di mana gedung ini direnovasi dan dengan produktif terbentuklah Ginosko, grup musik rohani yang berhasil meluncurkan sebuah album rohani yang inspiratif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hingga hari ini karya Ginosko masih sangat memberkati bagi banyak jemaat GBI Taman Permata. Tak hanya bertumbuh dan berkembang secara internal, gereja ini juga memulai kegiatan misi sebagai bentuk penunaian amanat agung Tuhan. Tahun 2012 adalah kali pertama GBI Taman Permata mengadakan pelayanan misi ke Kalimantan, menyebarkan kasih Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Tahun demi tahun berlalu, GBI Taman Permata berdiri semakin teguh. Berbagai kegiatan ibadah dan komunitas berjalan dengan solid, seperti ibadah raya, ibadah doa malam, ibadah WBI, ibadah sekolah minggu, komunitas pemuda, dan komunitas remaja Hebring's Teens. Dengan jemaat yang semakin bertumbuh dan dewasa iman, lahir para pemimpin-pemimpin baru. Pada tahun 2017, ditabiskan para wakil gembala yang diurapinya. Gereja ini memiliki organisasi yang semakin terstruktur dan profesional. Pada era ini juga terjadi pembentukan komunitas-komunitas seperti Tampan dan Mantap untuk komsel jemaat. Pada tahun 2020, seluruh dunia ini digemparkan oleh kegelapan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Berbagai aspek mengalami gangguan, termasuk gereja-gereja. Dalam segala keterbatasan, GBI Taman Permata berjuang untuk tetap menjaga pertumbuhan rohani jemaat. Gereja ini harus beradaptasi dengan teknologi, dimulainya ibadah online dan firman Tuhan digital hingga sistem live streaming ibadah yang berlangsung sampai saat ini. Sehingga, meski di tengah pandemi, jemaat GBI Taman Permata tetap terhubung dan dikuatkan. Pertanyaannya, berapa jumlah penari pada opening perform dari adik-adik Hebring Teens? 5 orang. Yeay! Selamat ya Bu Yanis. Hingga pandemi berakhir dan gereja ini bangkit kembali untuk mengembalikan api semangat dalam pelayanan dan komunitas. Seluruh komunitas kembali aktif.
Dan tentunya pelayanan misi semakin gencar dilakukan, seperti pelayanan misi ke Baduy, ke lapas, dan berbagai kegiatan berbagi kasih yang tak pernah berakhir. Di tahun 2023, GBI Taman Permata melakukan renovasi, dan kembali hanya mengandalkan iman dan usaha, renovasi mimbar berhasil dilakukan hingga untuk pertama kalinya ibadah Natal dilaksanakan di gereja dengan penuh sukacita. 14 tahun berlalu, gedung gereja ini berdiri bukan dengan nama sendiri, namun dengan bangga dan penuh rasa syukur atas mujizatnya yang tak berujung di bulan ini secara resmi atas nama GBI Taman Permata. Selamat ulang tahun GBI Taman Permata, gereja yang berdiri sebagai keluarga yang akan terus bersama hingga kedatangan Tuhan Yesus kita.